Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Luciana Anissa. Di video kali ini saya akan membagikan pembahasan materi mengenai analisis perbandingan laporan keuangan dengan topik yang akan dibahas. Yang pertama mengenai definisi analisis perbandingan laporan keuangan, yang kedua tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan, yang ketiga mengenai metode analisis laporan keuangan. Pada pembahasan yang pertama mengenai apa itu analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan adalah analisis yang dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal, di mana kegiatannya adalah membandingkan antara setiap pos-pos yang terdapat di dalam laporan keuangan antara satu periode dengan periode yang lainnya. Sehingga dari perbandingan tersebut akan diketahui bagaimana perkembangan maupun kecenderungan dari kinerja keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang diperbandingkan di dalam analisis laporan keuangan adalah hasil penilaian yang diperoleh dari kinerja perusahaan selama beberapa tahun. Secara umum, hasil analisis laporan keuangan yang diperbandingkan dapat ditunjukkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, jumlah dalam rupiah. Yang kedua, jumlah penurunan dalam rupiah. Yang ketiga, jumlah kenaikan dalam rupiah. Yang keempat, perbandingan dalam bentuk persentase. Yang kelima, perbandingan dalam bentuk rasio keuangan. Oke, kita akan lanjut ke topik pembahasan yang kedua mengenai tujuan dan manfaat dari analisis perbandingan laporan keuangan. Apa saja tujuan analisis perbandingan laporan keuangan? Tujuan dilakukannya perbandingan laporan keuangan oleh perusahaan yang pertama adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi, baik berupa kenaikan maupun penurunan pada pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan antara satu periode dengan periode yang lainnya. Yang kedua, dengan melakukan analisis perbandingan laporan keuangan, di sini perusahaan akan membandingkan data keuangan dua periode atau lebih sehingga dapat diperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil oleh perusahaan yang sifatnya menguntungkan perusahaan. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan analisis perbandingan laporan keuangan, maka perusahaan akan menentukan bagaimana setiap pos laporan keuangan yang berubah. Sebab pos-pos tersebut berubah, maka perusahaan dapat mengetahui apa saja perubahan yang bersifat menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi perusahaan. Setelah kita menjelaskan tujuan dari analisis perbandingan laporan keuangan, maka manfaat yang akan dirasakan dari dilakukannya analisis perbandingan laporan keuangan, yang pertama akan memberikan gambaran mengenai bagaimana kemajuan suatu perusahaan secara periodik. Yang kedua, dengan melakukan analisis laporan keuangan yang diperbandingkan, maka dapat menyajikan data historis serta secara keseluruhan yang terdiri dari data yang ada yang merupakan kombinasi dari fakta yang telah dicatat maupun prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam proses akuntansi maupun pendapat secara pribadi. Kemudian dengan melakukan analisis perbandingan laporan keuangan dapat membantu pihak manajer karena dengan laporan keuangan yang diperbandingkan untuk beberapa periode dapat diketahui bagaimana sifat dan tingkat kecenderungan perusahaan yang terjadi dalam periode tersebut. Oke, kita akan membahas tentang metode analisis perbandingan laporan keuangan. Apa saja metode yang digunakan di dalam analisis perbandingan laporan keuangan? Yang pertama yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisis yang dimana akan melakukan perbandingan laporan keuangan dari beberapa periode yang berbeda untuk melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada posisi keuangan perusahaan, baik yang terkait dengan kekayaan perusahaan atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua terkait dengan bagaimana modal bersih yang dihasilkan oleh perusahaan maupun ketersediaan uang kas yang terdapat di dalam perusahaan. Dari analisis perubahan tersebut yang dilakukan secara horizontal, maka pihak perusahaan dapat mengetahui bagaimana sumber penggunaan dana perusahaan. Di samping itu juga perusahaan juga dapat mengetahui bagaimana perkembangan atau tingkat kecenderungan perusahaan menghasilkan laba dari waktu ke waktu. Metode berikutnya adalah analisis vertikal, adalah analisis dengan mengadakan perbandingan antara masing-masing pos di dalam laporan keuangan pada periode berjalan dengan jumlah total pada laporan keuangan yang sama.
sehingga dapat diketahui bagaimana keadaan keuangan atau hasil operasi yang terjadi pada periode tersebut. Prosedur perbandingan laporan keuangan yang baik, langkah awal yang baik yang harus dilakukan pada saat melakukan analisis perbandingan. Yang pertama adalah dengan melakukan atau dengan menyajikan laporan keuangan yang komparatif. Misalnya untuk 2 atau 3 tahun atau lebih. Dengan penyajian laporan keuangan seperti itu akan diperoleh gambaran mengenai bagaimana perkembangan maupun tingkat kecenderungan serta dapat memberikan petunjuk untuk memprediksi bagaimana hasil pencapaian perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian prosedur yang berikutnya, perbandingan laporan keuangan untuk 2 atau 3 periode dapat dilakukan dengan menghitung perubahan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah absolut maupun dalam bentuk persentase. Di dalam perbandingan laporan keuangan, perubahan baik dalam jumlah absolut atau dalam jumlah rupiah maupun bentuk persentase, keduanya harus dipertimbangkan. Hal ini disebabkan karena ukuran rupiah dari dasar yang berbeda yang digunakan untuk menghitung perubahan persentase dapat mengakibatkan perubahan persentase yang besar, melebihi porsinya. Sebagai contoh, suatu perubahan sebesar 20% dari satu angka rupiah, 1 juta rupiah adalah jauh lebih tidak ada artinya dibandingkan dengan perubahan yang sama dari angka 100 juta rupiah. Dengan melakukan comparative balance sheet atau memperbandingkan neraca yang menunjukkan bagaimana total sumber daya yang dimiliki perusahaan melalui aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya, kemudian adanya hutang maupun modal perusahaan pada 2 tanggal atau lebih, akan dapat diketahui bagaimana perubahan-perubahan yang telah terjadi. Yang pertama, perubahan-perubahan yang terkait dengan laba atau rugi yang bersifat operasional maupun yang bersifat insidentil. Kedua, diperolehnya aset maupun perubahan bentuk aset. Yang ketiga, timbulnya atau lunasnya hutang maupun perubahan bentuk hutang yang satu ke hutang lainnya. Kemudian terjadi perubahan dalam bentuk pengeluaran atau pembayaran atau penarikan modal saham, baik yang bersifat penambahan modal maupun yang bersifat pengurangan modal. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis neraca, yang pertama adalah kita harus melakukan analisis terhadap jumlah total, misalnya perubahan jumlah aktiva. Kemudian kita akan melakukan analisis terhadap perubahan subtotalnya, misalnya perubahan aktiva lancar, hutang lancar, aktiva tetap, dan perubahan subtotal lainnya. Selanjutnya, analisis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masing-masing pos yang terdapat pada laporan keuangan. Selanjutnya, untuk laporan laba rugi yang diperbandingkan menunjukkan bagaimana tingkat penerimaan penghasilan atau pendapatan, kemudian jumlah biaya yang dikeluarkan, yang tentunya akan menghasilkan laba atau rugi bersih dari hasil operasi perusahaan dalam 2 periode atau lebih. Nah, keuntungan dengan melakukan analisis laporan keuangan, tentunya kita akan mengetahui bagaimana tingkat kenaikan atau penurunan, dan kita dapat melihat apakah terjadi perubahan secara signifikan sehingga kita dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut atau analisis lebih lanjut yang menunjukkan seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan perusahaan dari hasil-hasil yang telah diperoleh oleh perusahaan. Nah, di dalam analisis laporan keuangan terdapat tahun perbandingan. Nah, apabila laporan keuangan yang dibandingkan lebih dari 2 periode akuntansi, maka digunakan tahun pembanding atau dasar perbandingan dengan cara yang pertama melakukan tahun awal digunakan sebagai tahun pembanding. Kemudian yang kedua, perbandingan dilakukan dari data tahun sebelumnya. Kemudian dasar perbandingan adalah rata-rata dari jumlah kumulatif seluruh periode yang bersangkutan. Sedangkan untuk masalah tren dalam persentase atau kecenderungan terjadinya perubahan baik kenaikan maupun penurunan dalam laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk tren persentase merupakan teknik analisa yang digunakan secara praktis apabila akan digunakan dalam jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Kemudian dalam menganalisa tren dalam bentuk persentase biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks angka, di mana indeks tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase juga. Kemudian di dalam analisis perbandingan juga terdapat suatu metode atau teknik yang dinamakan dengan common size statement. Di mana common size statement ini merupakan laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Karena tiap komponen atau pos dinyatakan dalam bentuk persentase. Metode apa saja digunakan di dalam analisis menggunakan common size persentase, yaitu metode dengan merubah jumlah rupiah menjadi bentuk persentase.
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan total aset atau total sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, nyatakan juga total pasifa yang terkait dengan jumlah hutang maupun modal, serta total penjualan itu atau penjualan bersih yang terkait dengan laporan laba rugi, masing-masing dengan 100%. Kemudian, hitunglah rasio dari tiap-tiap pos atau komponen dalam laporan tersebut dengan cara membagi rupiah dari masing-masing pos aktiva dengan total aktivanya, pos pasifa dengan total pasifanya, dan pos rugi laba atau laba rugi dengan total penjualan. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, itulah contoh dari penggunaan metode atau teknik dengan menggunakan analisa common size statement. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini penjelasan saya mengenai materi analisis perbandingan laporan keuangan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.